pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seburuk apapun pengalaman kita, bila engkau ada dalam tangan Tuhan, tetap dalam tangan Tuhan dan tidak keluar dari sana, Tuhan akan buat keajaiban yang melimpah-limpah dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau mengadakan pengakuan iman di hadapan Tuhan bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kalau kami adalah genggaman tangan Tuhan, kami percaya bahwa kami akan mengalami mujizat-mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca kitab kita dari Perjanjian Lama. Kitab Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub pasal 42 ayat 2. Pasal 42 ini pasal terakhir saudara sekalian dari kitab Ayub. Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ayub terpuruk, kehilangan harta bendanya, dia konglomerat, saudara sekalian, yang terkaya di bagian timur, entah berapa negara di situ, luar biasa kayanya. Kemudian dia kehilangan anak-anaknya, 10 anaknya. Pada satu saat juga. Jadi saudara sekalian, menyerah Ayub? Oh tidak. Dia katakan, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya, maksudnya pulang ke surga. Saudara pemirsa, ucapan ini merupakan pengakuan iman dari Ayub bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong dia. Tuhan ambil, nanti Tuhan bisa kembalikan lagi. Dan begitu kenyataannya kemudian. Sesudah itu apa? Iblis tidak pernah menyerah. Kemudian dia buat apa? Ayub sakit dan dia garuk-garuk istri Ayub. Pada waktu Ayub sangat perlu seorang istri yang mengasihi dia, yang mengurus dia, istrinya pergi tinggalkan dia. Karena Ayub tidak mau disuruh untuk menyangkal Tuhan, menyangkal kebaikan Tuhan. Nah,
Itu sebabnya mengapa di sini dikatakan bahwa tadi iblis, ingat baik-baik, iblis hanya bisa melakukan yang buruk kepada kita, tetapi kepada Ayub. Ya, tetapi ingat di sini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Segala sesuatu yang apa? Yang baik. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, rencana yang baik. Iblis punya rencana yang buruk, perbuatan yang buruk, menghancurkan kehidupan Ayub. Tapi Tuhan berkuasa untuk mengangkat hidup Ayub tinggi-tinggi. Nah, mari kita lihat, teruskan lagi dengan ayat 10. Lalu Tuhan, tadi pengakuan iman Ayub seperti itu menjadi jalur, jalan, pintu dari Tuhan untuk masuk memulihkan keadaan Ayub. Ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ya, apa katanya? Ayat 12, Tuhan berkati Ayub dalam hidupnya selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu, yang mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapatkan 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ya, dan katanya anak-anaknya ini lebih berkualitas dari sebelumnya. Saudara pemirsa, mari kita mulai menyadari bahwa pemulihan terjadi, keajaiban terjadi dari kehidupan kita tadi yang terpuruk habis, yang sudah habis-habisan. Kita dapat diangkat tinggi-tinggi lagi oleh Tuhan karena pengakuan iman kita, pengakuan percaya kita. Oleh sebab itu di gereja kami punya ucapan-ucapan iman yang saya susun, saya buat tiap tahun berbeda-beda. Maksudnya dari situ kami mengalami jalur pintu mujizat Tuhan. Apa kata Ayub di sini? Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Jawab Ayub dengan mulutnya, dengan lidahnya, "Aku tahu atau aku yakin bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang apa? Yang baik, yang memulihkan, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Rencanamu yang baik itu tidak pernah bisa dihambat oleh kuasa iblis, dan benar terjadi. Dan umur Ayub kemudian Tuhan buat menjadi umur yang panjang, dan kemudian dia masih bisa melihat buyutnya, anak dari cucunya. Luar biasa saudara sekalian. Jadi kalau Tuhan memulihkan hidup kita, ingat tadi, saya ingin untuk ingatkan kita juga bahwa tadi katanya kulitnya pun sudah hancur dari kepala sampai kaki, sampai pakai beling, garuk-garuk karena gatal itu, barah yang busuk itu. Tapi sekarang dia menjadi sehat kembali. Saudara masih ingat mujizat Tuhan bagi Naaman? Maka kemudian sesudah Naaman mencelupkan dirinya ke dalam sungai Yordan 7 kali, kemudian dia keluar, katanya kulitnya berubah dari kusta tadi, kulitnya berubah menjadi seperti kulit bayi. Wah, luar biasa. Saya yakin Ayub juga mengalami hal yang sama. Perubahan pada tubuh fisiknya, pada harta bendanya, Tuhan buat 2 kali. Ayub, kalau saya mau katakan demikian, Ayub yang sudah tua ini, ingat ya, anaknya sudah remaja, saya kira umurnya sudah di atas 50 tahun. Kemudian Tuhan buat sembuh sempurna, sehat sempurna, dan saya katakan bahwa Ayub kemudian menjadi 2 kali lebih ganteng daripada waktu dia sebelum dia sakit. So, masih dengan saya? Perhatikan nih baik-baik bahwa pemulihan daripada Tuhan itu 2 kali lipat daripada sebelumnya. Mari kita belajar percaya, belajar yakin sesuai dengan ucapan mulut kita. Jangan ucapkan kata-kata negatif sekarang. Ucap kata-kata positif bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita dan tidak ada rencananya yang gagal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua.
Dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami, dan tolong supaya ucapan mulut kami mengucapkan kata-kata iman yang memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan itu jalur, jalan, pintu untuk Tuhan memulihkan kehidupan kami sampai sempurna. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.